keras bagi kita semuanya. Apa kabarnya kita? Pasti masih tetap semangat karena Tuhan memberikan roh semangat buat kita melalui Roh Kudus. Saudara-saudara, hari ini kita kembali mau bersekutu bersama dengan Tuhan dalam ibadah sederhana ini. Karena itu, mari saudara-saudara kita satukan hati dan jiwa kita, terlebih khusus iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memelihara hidup kami, dan kami tetap tinggal di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua yang terbaik yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini kami kembali datang bersekutu dengan-Mu dalam ibadah sederhana ini Tuhan, untuk merenungkan dan mendengarkan firman. Berkati kami Tuhan di saat mendengarkan firman. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Sekali lagi saya bacakan untuk kita lagi. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan penjelasan renungan ini untuk kita pergumulkan, saya ingin ajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan gambar berikut ini. Saudara-saudara, kita sudah saksikan dan kita sudah lihat tadi betapa indahnya panorama alam Danau Toba, tempat kita yang selalu dikatakan Bona Pasokit. Sangat luar biasa sekali memang pemandangannya. Dan bahkan pemandangan itu sungguh-sungguh membuat kita pasti takjub. Saudara pasti ada yang kangen. Apalagi yang saat ini di perantauan, yang jauh dari Bona Pasokit. Kita pasti rindu dan kangen. Apalagi ketika mendengarkan syair lagu ini. Molo hutatap hosian nadau, o tau toba nauli, palambok pusuki. Syair itu saja bisa membuat kita hanyut dan larut akan indahnya Danau Toba. Apalagi tadi ada juga kita lihat yang selalu kita banggakan Ihan Batak. Ya, kita orang Batak selalu mengatakan Ihan Batak itu seperti itu, namun banyak kita yang belum pernah melihat secara langsung Ihan Batak. Dengan sebuah ketakjubannya juga. Bahkan rempah-rempah yang selalu saat ini yang selalu kita dengarkan dan bahkan sudah mendunia, yang namanya andaliman, sangat luar biasa sekali. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan alam Danau Toba kaya akan berbagai
budaya, berbagai rempah-rempah, kemudian berbagai hasil bumi, ya. Dan memang hal yang membuat kita takjub lagi, Danau Toba itu tidak ada yang bisa membentuk selain Allah sendiri yang membentuk. Kita tahu Danau Toba terbentuk dengan adanya Gunung Super Toba. Dengan meletusnya, kalau kita ikuti ceritanya, bahwa Danau Toba itu Gunung Super Toba yang meletus, yang bahkan membuat perubahan iklim di dunia ini. Sangat luar biasa sekali memang Tuhan melakukan, menciptakan alam sekitar ini. Sangat memang kalau kita katakan indah sekali. Kita bisa heran melihat apa yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang kan pasti akan berpikir, bagaimana caranya manusia bisa melakukan itu? Sampai saat ini manusia belum bisa melakukan itu. Yang dilakukan manusia hanya membuat waduk untuk menampung air dan melakukan pembangkitan listrik. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berangkat dari panorama Danau Toba tersebut, kita bisa melihat betapa luar biasanya karya-karya dan pekerjaan Tuhan. Betapa sangat luar biasanya apa yang diperbuat Tuhan untuk kebutuhan manusia. Itu yang kita lihat saudara-saudara. Bahkan kalau mau kita katakan Allah menciptakan itu seperti nats kita hari ini, pemazmur mengatakan betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Saudara-saudara, Tuhan berangkat melakukan segala sesuatu di dunia ini untuk kebutuhan manusia berdasarkan kebijaksanaannya. Wah, ini yang harus kita pergumulkan. Ini harus kita renungkan. Jadi Tuhan itu melakukan sesuatu hal di dunia ini yang membuat manusia takjub, bukan hanya sekadar jadilah engkau bumi, kemudian jadi. Jadilah engkau alam semesta, lalu jadi. Tetapi Tuhan melakukannya itu dengan kebijaksanaan, artinya Tuhan telah melihat jauh ke depan, yang dimana itu akan bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang dimana itu akan dapat dinikmati hidup manusia. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita katakan Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Coba kalau kita pikirkan, manusia melakukan sesuatu hal tentu hanya untuk kebutuhannya sendiri saja, atau mungkin kalau di luar kebutuhan, di luar dirinya, hanya beberapa orang saja, hanya beberapa kelompok dan komunitas saja, atau bahkan mungkin secara negara hanya untuk kebutuhan negaranya saja. Tetapi itu saudara-saudara, kita lihat Tuhan melakukan sesuatu, melakukan karya-karyanya. Dia membuat perbuatan yang di dunia ini adalah untuk kebutuhan hidup manusia pada saat itu dan pada saat yang akan datang dan pada saat sekarang. Luar biasa sekali saudara-saudara. Itu sebabnya kitab Mazmur ini dia menyaksikan apa yang diperbuat Tuhan kepada kehidupannya, yang sangat luar biasa sekali, yang tidak pernah terpikirkannya. Sama halnya dengan kita sendiri saudara-saudara. Kalau kita lihat pada diri kita saat ini, mari kita renungkan apa yang telah diperbuat Tuhan kepada kita. Adakah yang diperbuat Tuhan, adakah karya-karya Tuhan itu dalam hidup kita untuk merugikan kita? Pasti sampai saat ini saya tidak pernah menemukan Tuhan melakukan sesuatu kepada kita untuk merugikan hidup kita. Tetapi kita yang membuat kita menjadi rugi. Tetapi kita yang membuat kita menderita.
Tuhan menciptakan alam ini dengan baik, tetapi manusia merusaknya. Padahal alam diciptakan Tuhan dengan baik untuk kebutuhan kita. Coba kita lihat global warming, pemanasan bumi akibat keserakahan manusia. Tuhan telah menata segala sesuatu alam ciptaan ini dengan baik, menata tata budaya manusia dengan baik, tetapi karena keserakahan manusia akhirnya merugikan dirinya sendiri. Saudara-saudara, awal ketika pandemik ini muncul, di awal tahun ini, banyak orang melihat katanya polusi di udara sudah mulai berkurang. Ya, bisa jadi. Karena kenapa? Aktivitas kendaraan berkurang. Sehingga bahkan dikatakan polusi udara mulai berkurang. Bahkan ada yang mengatakan lapisan ozon sudah mulai membaik. Saudara-saudara, kembali dalam hal itu kita pergumulkan kembali. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu hal untuk merugikan hidup manusia. Karena seperti firman Tuhan hari ini yang kita renungkan, kalau Tuhan melakukan perbuatan-perbuatannya, karya-karyanya, ciptaannya, dia berangkat dari kebijaksanaannya. Luar biasa saudara-saudara, ketika Tuhan melakukan suatu hal dengan kebijaksanaannya, dia tidak berangkat dalam kemurkaannya, dia tidak berangkat dalam hal dari kemarahannya, tetapi dia berangkat dari kebijaksanaannya. Luar biasa. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah kita, karena Tuhan melengkapi kebutuhan kita. Berbahagialah kita, karena Tuhan memenuhi apa yang kita butuhkan. Karena dia mengerti apa yang kita butuhkan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan kita kembali agar kita juga memelihara alam ciptaan Tuhan ini dengan baik. Kalau Tuhan melakukannya berdasarkan berangkat dari kebijaksanaannya, kalau kita saat ini memelihara alam ciptaan Tuhan dengan iman kita, dengan peduli dan dengan simpati, dengan empati kepada dunia sekitar kita, orang-orang sekitar kita, kita sudah memulai memelihara alam ciptaan Tuhan yang untuk kita itu diciptakan. Karena itu saudara-saudara, mari mulai dengan mengasihi sesama. Maka sebenarnya kita sedang memelihara alam ciptaan yang diperuntukkan untuk kita semuanya. Mari kasihi sesama, maka kita memelihara alam ciptaan ini dengan baik. Amin. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu kepada kami. Sungguh luar biasa Engkau menciptakan alam ini Tuhan untuk kami, dan Engkau berangkat dari kebijaksanaan-Mu, dan kebijaksanaan-Mu itu menguntungkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala karya-karya-Mu Tuhan kepada kami. Tuhan, ajar dan bantu kami Tuhan, orang-orang yang Engkau sayangin, orang-orang yang Engkau tebus, kami para pengikut-Mu Tuhan, umat manusia di dunia ini, untuk mau memelihara alam ciptaan-Mu Tuhan dengan mengasihi sesama kami. Kami sudah memulai dan akan melanjutkan memelihara alam ciptaan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.